Kesendang keramat petilasan Joko Tarub, perjalanan tim ganjil misteri ditemani Ki Rogo sejati. Inilah sendang yang bukan hanya wingit penuh aura mistik, tapi juga mata air yang tak pernah kering. Air itulah yang dipercaya mengalirkan banyak keberkahan, sebab memang dideteksi memiliki aura positif. Ini merupakan tempat pemandian yang diyakini memiliki tuah dari pengobatan, pengasihan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan masyarakat yang percaya untuk datang ke sini. Silakan. Ini tidak pernah habis dan tidak pernah kering, walaupun di daerah sini merupakan daerah yang cukup tandus dan kering. Air yang mengalir ke sini memiliki aura positif yang diyakini memiliki manfaat dan kuat spiritual. Memasuki area utama sendang, Ki Rogo melihat ada penjaga gaib yang segera menyapa. Bangsa halus itu bahkan menunjuk ke sebuah arah tempat pusaka tua peninggalan Raden Jaka Tarub terkubur. Dia menamakan diri sebagai Sukmo Waskito. Dia menunjukkan satu arah pusaka yang berada di tempat yang kita tunjuk tadi. Pusaka tadi merupakan peninggalan dari Raden Joko Tarub yang merupakan perwujudan dari selendang dari salah satu bidadari yang tertinggal di sini. Dia hidup sejaman dengan yang Raden Joko Tarub. Keramat serta keberadaan benda-benda pusaka yang tak tampak juga diakui beberapa peziarah yang paham soal-soal mistik. Mereka mengerti ada banyak benda pusaka meski tak tertarik untuk memilikinya. Apalagi tujuan mereka berziarah juga sekedar ngalap berkah. Setelah arah Kidang Telangkas ya, terus Dewi Nawunglan, banyak mungkin para olah batin atau olah spiritual yang melakukan tapa berada di sini. Mungkin zaman Mataram sampai sekarang gitu. Masih banyak lah pusaka-pusaka di sini. Banyak pelajarannya, khususnya masalah batin ya. Kita bisa mengekang emosi, terutama emosi. Di sebuah sudut di bawah pohon besar, Ki Rogo melakukan ritual kecil, menyalakan dupa lalu meditasi. Ia tahu di tempat itu ada benda pusaka yang sangat kuat pancaran energinya. Maka proses penarikan pusaka dimulai dari tempat itu. Tapi apa yang terjadi? Prosesi penarikan benda pusaka dilakukan dengan sangat berat.
Ki Rogo harus menguras kekuatan batinnya untuk meladeni tarikan energi pusaka tersebut. Dan dalam sebuah detik, Ki Rogo terlempar ke belakang, diterjang kekuatan gaib benda pusaka yang sedang ditariknya. Dari auranya, ini merupakan sebuah pusaka. Ketika saya melakukan penarikan tadi, kemudian dia terlempar dan mengarah ke sini. Ini merupakan satu pusaka yang cukup kuat. Dalam suasana mistik, Ki Rogo memang harus berjuang sangat keras mengimbangi kekuatan gaib benda pusaka yang sedang ditariknya. Tidak hanya sekali terlempar, tapi Ki Rogo terus berusaha meski perlawanan yang diberikan benda pusaka itu juga terlihat semakin kuat. Ketika kita tarik tadi, dia melakukan perlawanan, penolakan, mungkin dikiranya kita mengambil dan akan manfaatkan itu untuk tujuan-tujuan yang negatif. Saya akan coba lakukan komunikasi. Saya akan mengatakan bahwa apa yang kita lakukan di sini bukanlah suatu hal yang negatif, tapi kita akan menunjukkan bahwa ada sisi lain di luar jangkauan alam pikir dan alam nalar kita. Ki Rogo memang harus jatuh bangun karena ada perlawanan sangat kuat dari benda pusaka yang sedang ingin ditarik. Benturan energi yang sangat kuat serta perlawanan yang tak lunak rupanya sebuah kesemestian. Sebab malam itu, malam ketika Ki Rogo melakukan ritual penarikan pusaka sedang bulan purnama. Malam seperti itulah umumnya ada perlawanan gaib yang datang dari dunia mistik. Tapi pasti Ki Rogo tidak ingin menyerah meski benda-benda pusaka di malam bulan purnama memiliki tambahan kekuatan yang luar biasa besar. Saya keserang. Power dari pusaka ini bertambah dikarenakan ada energi dari bulan purnama. Tadi kita tidak menyadari bahwa saat ini terang bulan, tapi kita akan coba untuk
terus melakukan penarikan agar kita bisa membuktikan bahwa di sini memang ada pusaka yang merupakan peninggalan dari Raden Djoko Tarub. Allah! Ah! Dia terlepas lagi mengikuti aliran air. Coba kita ikuti aliran air. Kerja keras terus dilakukan. Ki Rogo memang tidak ingin menyerah, sehingga meski berkali-kali harus jatuh ke dalam air, usahanya tidak berhenti. Termasuk ketika ia harus masuk ke saluran air yang sempit. Dia masuk ke lorong ini. Dia terlempar. Nanti ke pental sebelah kiri deh. Soalnya pas banget aku ini di sini kan. Ya, saya rasakan terpental sebelah sini ya. Iya, oke. Dia sudah wujud. Dan ketika tadi melakukan serangan, saya menghindar dan dia keluar. Masih di seputaran sini. Dan perjuangan Ki Rogo berakhir saat dengan sebuah hentakan ia mampu menangkap sebilah keris. Keris tua yang masih berusaha lepas dari genggamannya sehingga membuat Ki Rogo kembali harus berjuang keras menjinakkannya. Keris tua itu adalah keris dengan pamor kembang jagat yang merupakan pusaka andalan Raden Djoko Tarub. Ini masih kuat energinya. Alhamdulillah. Ini keris pamor kembang jagat. Ini adalah satu pusaka yang dulunya milik Raden Djoko Tarub yang merupakan perwujudan dari selendang Dewi Nawang Wulan yang konon kabarnya disimpan di lumbungnya. Pusaka ini sudah sangat tua sekali dan merupakan pusaka andalan dan banyak sekali dicari oleh para pemburu keris dan pusaka. Tapi bagaimanapun, sekuat apapun pusaka ini, sekuat apapun benda ini, tetap dengan kekuatan ilmu hak Allah, dengan izin dan ridha Allah, kita berhasil menguasai pusaka ini. Perjalanan tim Ganjil Misteri ke Sendang Djoko Tarub menjadi perjalanan yang bukan hanya mistik tapi menegangkan, terutama ketika Ki Rogo melakukan penarikan benda pusaka. Masih banyak benda pusaka tertinggal di sekitar Sendang,
Tapi jangan coba-coba melakukan ritual penarikan jika tidak ingin mengalami hal-hal yang tak diinginkan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.